Jumpa lagi sahabat Top Jos TV bareng saya Abdul Mustajab tentunya di Top Jos TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video yang mungkin bermanfaat bagi sahabat semuanya. Jangan lupa nonton sampai selesai karena kalau nonton setengah-setengah tanggung ya. Jadi nanti tidak tahu detailnya. Akibatnya ada komentar kan saya pasang kok salah, kan saya kok pasang kok tidak bisa, dan lain-lain karena nontonnya di skip-skip ya. Salah sendiri. Oke, nah penampakannya seperti ini untuk ASRock X300 yang saya akan coba upgrade RAM-nya, WiFi card-nya, kemudian saya tambahkan storage untuk hard disk tambahan, hard disk SATA. Oke, ini untuk penampakan RAM-nya ya, saya pakai data sambil makan ini ngisi voice overnya. Tadi saya ulangi karena sudah bikin voice over tapi listriknya mati, sial. Nah, oke sahabat, pastikan RAM-nya juga sama. RAM-nya sama, mereknya supaya apa ya? Supaya menurut saya supaya seimbang gitu loh. Jangan sampai berbeda. Dan juga pastikan terpasang dengan baik ya. Dengan ciri-ciri biasanya bunyi klik ya. Untuk soketnya itu bunyi klik seperti itu. Nah, dan selanjutnya saya memasang untuk WiFi cardnya pakai WiFi cards AX200 NGW. Jadi WiFi nya support dual band 5, 2,4 dan juga 5. Speednya juga lumayan. Untuk pemasangan sangat mudah seperti ini, cukup seperti ini. Dan pastikan juga terpasang dengan baik. Jangan sampai di soketnya ada kotoran dan juga ada debu atau yang lainnya ya. Sambelnya mantap. Ini juga proses pemasangan konektor untuk antena eksternalnya seperti ini. Oke, pastikan terpasang juga dengan baik ya, tidak usah terlalu kencang tapi yang penting tidak bisa diputar dengan tangan, itu menurut saya sudah bagus. Karena di sini kalau dipaksa itu pasti dull untuk koneksinya karena bukan besi ya. Jadi lebih ringkih daripada besi seperti itu. Oke, hampir selesai. Untuk teman-teman yang mungkin ingin merakit PC seperti ini ya, saya sarankan untuk membeli bundling aja karena biasanya bisa lebih murah biasanya.
karena sudah dirakitkan. Tapi kalau mau nyicil boleh. Untuk mainboardnya aja, ASRock X300 nya aja sekitaran 2,2. Kemudian tinggal beli untuk itu untuk prosesornya pakai AMD, soketnya A4, support sampai 5000, sampai AMD seri 5000 itu juga sudah kenceng, sudah bisa dipakai untuk gaming kecil lah ya, dan juga editing ringan juga bisa. Saya juga membuat video juga pakai ini karena pakai laptop, naudzubillah laptopnya nge-lag parah. Untuk preview juga lemot banget ya waktu itu. Ya walaupun pakai ini ya, waktu renderingnya juga tidak signifikan ya. Misalkan 12 menit ya, rendernya 12 menit sekitaran. Dengan editing standar pakai teks 12 menit ya, juga sudah cukup menurut saya. Jadi nggak usah muluk-muluk, pas 12 menit jadi 3 menit rendernya, itu terlalu muluk-muluk ya, dan budgetnya terlalu mahal menurut saya. Karena dan juga membuat konten ini tidak untuk ditekuni banget ya, karena semakin banyak orang yang menekuni di dunia seperti ini. Oke, ini untuk persiapan selanjutnya yaitu pemasangan harddisk SATA yang tadi saya bilang ukurannya 2,5 2 kali, dan juga ukurannya 500 GB. Nah, sekaligus memindahkan nanti untuk SSD M2 nya saya pindahkan ke belakang supaya lebih lebih enak aja, supaya panasnya itu terbagi. Sebenarnya di depan juga boleh karena sudah ada kipasnya, mungkin bisa kena untuk mendinginkan. Namun di sini saya pasang di belakang prosesor. Untuk durasi sebenarnya cukup lama karena saya membuat videonya juga cukup lama ya, sekitar hampir 20 menit, 16 menit 20 menit. Oke, sudah terbongkar, kita tinggal memasang untuk harddisknya. Jadi harddisknya 500 GB saya akan pasang di sini, jadi nanti akan sekitar ada 1 terabyte. Jadi untuk merakit itu pastikan kebutuhan teman-teman ya, kebutuhannya untuk apa, karena di sini saya memerlukan storage yang cukup banyak, terkhusus untuk menyimpan software HP dan juga beberapa file yang ukurannya besar, sekitar minim 3 GB sampai terbesar itu 30 GB ya. Maka saya perlukan untuk menambah ini di dalam PC saya, PC ASRock X300 saya, supaya enak ya, tidak usah copot pasang pakai harddisk eksternal karena agak ribet. Dan juga soket di dalam sini, soket ini cukup tidak banyak ya, karena mengingat PC-nya kecil. Untuk I/O nya hanya ada di depan, itu hanya ada 2, di belakang juga ada 2 untuk koneksinya. Untuk USB nya kan terlalu kecil.
Kalau digunakan semua ya habis, seperti itu. Maka alternatifnya ya seperti ini. Nah, sudah terpasang, tinggal kita pasangkan casing, kemudian soket kabelnya, kabel penghubung antara harddisk ke mainboardnya. Tapi sebelum itu kita pasang dulu M2 nya, M2 SATA NVMe. Di harddisk ini cukup ngebut ya kalau menurut saya nih, kalau pakai seri ini. Wus kalau orang bilang, wus. Oke, untuk pemasangan perkabelan kita pasangkan di sini. Sudah bisa terpasang, mantap. Nah, seperti ini. Sudah terpasang semua, tinggal kita rapikan untuk perkabelannya. Simple seperti laptop ya. Untuk mainboardnya itu settingannya seperti laptop komputer, jadi enak. Peralatannya tidak terlalu besar-besar. Desainnya juga compact, enak sekali dipakai. Testing juga enak. Untuk power supply catu daya ini sekitar 120 wattnya, lumayan ya. Dengan catu cuman 19 volt. Jadi teman-teman bisa pakai aki 12 volt, itu masih perlu step down gitu, yang dayanya cukup besar. Jadi cari step down yang besar, jadi nanti kalau mati listrik bisa terjaga, bisa dioperasikan kan, mantap. Kalau nggak mau ribet ya pakai UPS. Oke, ini adalah sudah masuk ke penutupan ya. Penutupan casingnya sudah saya tutup, sudah checklist, tinggal masang untuk antenanya ini. Oke, antena sudah terpasang 2. Jadi lebih gagah menurut saya untuk kalau sudah terpasang antena seperti router ya, seperti router ataupun server mini.
Kalau mau ujian pakai ini juga bisa, mantap karena sudah ada antenanya. Untuk diakses ya sekitar 20 orang atau lebih masih mampu nih. Seperti ini. Selanjutnya kita tes kondisi nyala hardware-nya seperti apa, apakah sudah masuk atau tidak. Cek hardware pada PC-nya. Oke, kita sudah masuk ke desktop saya. Ini pakai rekam layar di Filmora ini kurang bersih ya, namun akan saya bimbing. Ini untuk RAM-nya sudah terpasang sekitar 16 GB, sisa 7,3 GB. Bisa dilihat di sini untuk CPU-nya ya sudah terpasang, memorinya sudah masuk 16 GB, bisa dilihat teman-teman walaupun agak pecah. Disknya sudah masuk, kemudian kartunya sudah masuk. Jadi semuanya sudah terinstall dengan baik. Ini untuk seri wifi-nya AX200 lancar ya, saya pakai ini koneksinya cukup lancar, tidak putus nyambung seperti perkataan dari sahabat konten kreator yang ada di YouTube. Itu ada yang mengatakan pakai ini tidak lancar. Di sini kita tes gaming, teman-teman bisa lihat untuk tes gamingnya. Ini saya pakai Valorant, ini cukup stabil karena FPS-nya dibatasin maksimal 60 FPS gitu, tetap 60 FPS stabil ya, kadang sedikit turun sekitar 50 berapa itu 56, kadang itu masih enak dan playable, dan intinya PC-nya tidak panas. Yang penting rumahnya suhu ruangan itu lab komputernya itu tidak terlalu panas untuk suhunya, hanya sekitar 70 derajat kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita sudah masuk ke gameplaynya, sudah cukup smooth ya, mantap, bisa dioperasikan ya bagi sahabat yang mungkin ingin merakit sebuah komputer. Bisa pakai yang mini ini, hemat daya, listriknya juga tidak terlalu boros, pakai ini seperti itu. Nah, untuk FPS nya 60 ya, bisa teman-teman lihat 60, jadi enak buat ngegame. Oke, terima kasih buat sahabat Top Just TV yang menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, share jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap.